keeps getting heavier. The world keeps weighing on my shoulders. Every step I get more warier. Dreaming about when I was younger. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman saya semua. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul gangguan mental atau gangguan kejiwaan pada remaja. Sebelum melanjutkan pada materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yang beranggotakan Adela, Putri Lasmania, Diona Rista, Erina Kaputri, Niken Putri, Virgilius Yihazkiel, dan Paulina Sri Rahayu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada teman-teman yang bertugas untuk menyampaikan materi, saya persilakan untuk kesempatan dan waktunya untuk memperjelas materi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya atau disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres dalam jangka panjang. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesi kompulsif atau OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu, seperti postpartum depression, hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dari gangguan mental itu apa. Gejala dari gangguan mental itu apa sih? Kita tahu gangguan mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut ini. Antara lain, yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, delusi, paranoid, atau halusinasi. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab dari gangguan mental itu apa. Apa penyebabnya? Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. Yang kedua, kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, mengalami diskriminasi dan stigma. Yang keempat, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. Yang kelima, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan, kehilangan pekerjaan atau tunawisma. Yang keenam, stres berat yang dialami dalam waktu yang lama. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Dan yang terakhir, tinggal di lingkungan perumahan yang buruk. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan faktor resiko dari gangguan mental itu sendiri. Apa saja faktor resiko dari gangguan mental itu sendiri? Yang pertama, memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidupnya. Yang kedua, memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya. Dan yang terakhir, mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerjanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kenapa itu bisa terjadi. Gangguan mental dapat terjadi karena adanya kekacauan pikiran, persepsi, dan tingkah laku, di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Gangguan mental juga terjadi
karena seseorang merasa overthinking, mempunyai beban dan tekanan hidup yang berlebihan, di mana setiap individu tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite light. Baby, tell me one more. Baik, saya akan menjelaskan siapa saja yang mudah mengalami gangguan mental. Riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun yang mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. I feel the heat as we collide, like a fever that feels alright. So baby, tell me one more beautiful lie. Baik, saya akan menjelaskan tentang di mana tempat yang tepat untuk menangani saat seseorang mengalami gangguan mental. Tempat yang tepat untuk menangani masalah gangguan kesehatan mental adalah spesialis kesehatan mental, seperti pada psikiater dan psikolog. Psikiater dan psikolog bisa didatangi oleh siapa saja yang ingin berkonsultasi mengenai gangguan mental, seperti mencari tahu penyakit, gejala, sampai cara menangani atau mengobatinya. Terdapat perbedaan dari psikolog dan psikiater. Psikolog merupakan sebutan bagi seseorang yang sudah menempuh pendidikan profesi psikolog dan hanya memberikan pelayanan dalam mendiagnosis gejala psikologis atau berfokus merawat gangguan emosional dan mental kliennya, menggunakan metode psikoterapi, psikoedukasi, konseling, serta intervensi sosial. Psikolog dalam penanganannya tidak dapat memberikan resep obat. Lalu psikiater. Psikiater merupakan praktisi kedokteran yang mempunyai spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Tugas seorang psikiater adalah menegakkan diagnosa pengobatan serta upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif terhadap pasien yang memerlukan. Pada dasarnya, seorang psikiater merupakan seorang dokter. Jadi, dalam penanganannya dapat meresepkan obat kepada pasiennya untuk menangani masalah kesehatan mental dan emosional pasiennya. What the future holds, but as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean. Kapan waktu yang tepat untuk ke psikolog atau psikiater? Menentukan kapan dan di mana kita berkonsultasi bergantung pada gejala yang dialami oleh seseorang yang memiliki gangguan mental. Jika klien memiliki kecemasan ringan seperti gangguan belajar atau ingin mengetahui gangguan mental yang dimiliki, sebaiknya langsung pergi berkonsultasi kepada psikolog. Lalu psikolog akan memberikan edukasi atau konseling terkait gangguan yang dialami. Jika gejala biologis yang timbulnya sudah parah seperti bipolar, depresi, skizofrenia, sebaiknya langsung dikonsultasikan kepada psikiater. Lalu psikiater akan melakukan penanganan dengan cara memberikan pengobatan kepada pasien yang mengalami gangguan mental yang sesuai dengan kondisi psikologis yang dialami. Tetapi sebagai klien tidak perlu menunggu hingga mengalami gejala yang berat untuk mempertimbangkan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Psikolog akan membantu klien dengan berusaha menggali dan mempertahankan pikiran, serta kegiatan mental melalui perkataan dan cara pikir klien. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganannya. Penanganannya dilakukan secara komprehensif melalui multi pendekatan,
khususnya pendekatan keluarga dan pendekatan petugas kesehatan secara langsung dengan penderita, seperti bina suasana, pemberdayaan penderita gangguan jiwa, dan pendampingan penderita gangguan jiwa agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang terus-menerus. Selain itu, gangguan mental dapat ditangani melalui beberapa hal. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Yang keempat, berolahraga rutin, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik. Yang kelima, mengikuti latihan untuk menenangkan pikiran atau relaksasi. Yang keenam, memeriksakan diri ke dokter atau psikologi untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, said I move